Halo teman-teman, kembali dengan channel ini atau channel saya Daniela. Dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal dari teman kita. Ini merupakan soal kimia ya, jadi ini merupakan soal kimia mengenai senyawa organik. Jadi teman kita ini menanyakan dua hal mengenai senyawa organik. Yang pertama itu adalah jelaskan bagaimana cara sederhana untuk mengetahui suatu zat termasuk senyawa organik atau bukan dengan menguji kepolarannya. Ini merupakan hal yang penting ya, karena di luar sana banyak percobaan ataupun juga praktikum yang dapat menguji apakah senyawa tersebut senyawa organik atau bukan, tapi bukan dengan cara menguji kepolarannya. Misalkan dengan cara dia melakukan pembakaran dengan zat-zat tertentu atau seperti itu. Namun dalam hal ini yang ditanyakan dalam soal itu adalah bagaimana cara kita mendeteksi apakah senyawa tersebut organik atau bukan dengan cara menguji kepolarannya. Nanti kita akan bahas. Dan yang B itu adalah jelaskan apa yang mempengaruhi sifat kepolaran dari suatu senyawa organik. Ini yang ditanyakan oleh teman kita mengenai senyawa organik ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama untuk yang soal nomor A. Bagaimana cara sederhana untuk mengetahui suatu zat termasuk senyawa organik atau bukan dengan cara menguji kepolarannya? Paling gampang sebenarnya untuk menguji dari kepolarannya, kalau yang kalian pasti ketahui kepolaran itu dia pasti ada kepolaran, setiap senyawa pasti dia punya kepolaran ya. Jadi kepolarannya bisa tinggi atau bisa rendah, dan dari sana akan terbentuk dua kategori senyawa. Yang pertama ada senyawa polar dan yang kedua itu adalah senyawa non polar kayak itu. Dan kalian pasti sudah mengetahuinya, kalau senyawa polar itu berarti dalam senyawa tersebut terdapat perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar di antara atom-atom pada senyawa tersebut. Sementara kalau yang non-polar, pada senyawa tersebut biasanya dia tidak ada perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar, atau bahkan sama sekali tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Itu yang disebut dengan senyawa non-polar. Secara umum yang disebut dengan senyawa polar contoh-contohnya seperti asam klorida, HCl seperti itu ya, atau juga asam bromida. Begitu, pokoknya dia merupakan senyawa-senyawa yang tersusun dari atom yang sangat elektropositif dan dengan atom yang sangat elektronegatif seperti itu, kayak gitu. Itu secara umum. Dan kalau yang non polar itu biasanya merupakan molekul diatomik, misalkan gas klor Cl2 gitu, atau gas bromida Br2 gitu ya, atau gas hidrogen juga, karena atom antara H dengan H pada senyawa pada molekul H2 ini kan mereka kan sama-sama tersusun dari atom H gitu lah kasarnya. Jadi mereka tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan sama sekali pada senyawa tersebut, seperti itu. Itu secara umum mengenai kepolaran, dan kepolaran ini sangat erat kaitannya dengan kelarutan dari sebuah senyawa. Jadi dalam hal ini kelarutan itu kalian pelajari di kelas 11 semester 2 ya. Biasanya itu merupakan bab paling akhir mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan itu KSP ya. Nah, kelarutan itu merupakan suatu sifat dari suatu senyawa yang menunjukkan apakah senyawa tersebut larut atau tidak dalam sebuah pelarut. Biasanya pelarut yang digunakan di sini adalah air, karena air digunakan cukup luas, dan air itu disebut sebagai pelarut universal, seperti itu. Nah, kepolaran itu sangat erat kaitannya dengan kelarutan. Dan kalau misalnya kita lihat di sini bahwa pelarut universal yaitu air, itu merupakan suatu senyawa polar, ya kan? Itu merupakan suatu senyawa polar, karena kalau kita lihat air itu adalah molekul H2O yang mengikat atom O-nya dia mengikat dua atom H, dan di sini juga ada PeB-nya, dan otomatis dengan adanya PeB tersebut dia bersifat polar, seperti itu ya. Kalian bisa pelajari lagi sendiri. Dan karena sifat air yang polar ini, maka otomatis kita dapat mengingat suatu istilah yang disebut dengan like dissolve like, seperti itu. Artinya apa? Jadi kalau like dissolve like itu, kalau dia pelarutnya polar, maka dia akan melarutkan zat yang polar juga gitu. Dia bisa melarutkan zat yang polar apabila pelarutnya polar. Begitu juga sebaliknya. Kalau pelarutnya dia non polar, maka dia akan bisa melarutkan zat yang non polar juga. Kayak itu. Jadi itu yang disebut dengan kelarutan dalam hal ini. Kelarutan sangat erat hubungannya dengan kepolaran. Dan kalian bisa melakukan percobaan atau praktikum sederhana mengenai kelarutan ini dengan cara, anggaplah kalian menggunakan air saja, lalu kalian coba masukkan zat-zat ini ke dalam air, misalkan minyak, seperti itu ya. Lalu setelah itu kalian coba tes lagi dengan etanol, lalu kalian coba lagi dengan aseton, misalkan, seperti itu. Dan kalian bisa cek bahwa pada minyak itu dia tidak dapat larut dalam air karena dia non-polar. Lalu setelah itu etanol dia dapat larut dalam air.
karena dia polar juga walaupun dia termasuk senyawa organik, dan aseton dia juga tidak dapat larut dalam air karena dia non-polar. Dan hal itu yang menyebabkan dia dapat membedakan apakah dia senyawa organik atau bukan. Tapi kalau dalam hal ini saya kasih contohnya senyawa organik semua ya. Misalkan saya kasih contoh minyak, lalu setelah itu sama sabun gitu misalkan ya. Sabun dia dapat larut dalam air, sementara minyak dia tidak dapat larut dalam air karena dia bersifat nonpolar, dan minyak ini merupakan senyawa organik, sementara sabun dia bukan merupakan senyawa organik atau senyawa anorganik. Itu untuk cara yang pertama. Dan untuk cara yang kedua, saya akan berikan lagi percobaan atau praktikum sederhana. Kita bisa lihat di gambar yang kalian sudah lihat di layar kalian sekarang. Nah, ini kalian sudah bisa lihat ada serangkaian alat percobaan yang kalian bisa lihat di layar kalian sekarang ya. Jadi ini merupakan salah satu juga contoh lain yang dapat digunakan untuk menguji apakah senyawa tersebut senyawa organik atau bukan dengan cara menguji kepolarannya. Kalian bisa lihat di sini ada statif beserta klemnya ya. Dan di sini juga ada buret di sini. Terus di sini kita menggunakan penggaris. Jadi di sini ada penggaris dan di sini ada gelas kimia. Gampang caranya adalah seperti ini. Ini cukup mudah ya. Anggaplah kalian bisa menaruhkan beberapa zat ke dalam buret ini, misalnya seperti minyak, kayak gitu ya. Saya gunakan minyak saja supaya lebih gampang dan kalian bisa gunakan ini di rumah. Minyak, air, terus setelah itu aseton gitu misalkan ya, dan air sabun seperti itu. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang tadi saya sudah jelaskan. Minyak, air, aseton, dan air sabun. Kalian siapkan ini dan kalian coba masukkan satu-satu ke dalam buret. Jangan dicampur ya. Misalnya kalian masukkan pertama ke dalam minyak. Kita masukkan minyaknya ke dalam buret. Lalu setelah itu kita harus siapkan dulu penggarisnya. Penggarisnya tidak boleh langsung serta-merta kita gunakan, tetapi penggarisnya harus digosok sedikit ke rambut kita. Supaya nanti dari sana penggarisnya itu nanti bisa tatanan positif, kutub positif sama kutub negatifnya agak sedikit kacau gitu ya, karena dia ada sifat induktifnya juga kayak gitu, sehingga dia bisa memiliki daya tarik magnet seperti itu ya. Dan kalian coba masukkan minyaknya itu ke dalam buret tersebut dan kalian coba alirkan sedikit demi sedikit ke dalam gelas kimia. Nah, kalian coba alirkan sedikit demi sedikit ke dalam gelas kimia, lalu setelah itu kalian coba cek apakah aliran tersebut dia membengkok atau dia tetap lurus seperti itu. Kalau dia lurus, maka otomatis zat tersebut yang kalian coba ke dalam buret itu merupakan zat yang non-polar. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia non-polar itu. Karena kalau senyawa non-polar berarti dia tidak terbentuk kutub positif dan kutub negatif, sehingga penggarisnya yang sudah diinduksi oleh rambut tadi itu tidak akan memberikan efek yang cukup ada untuk senyawa tersebut, senyawa non-polar itu gitu. Sementara kalau misalnya kita masukkan air ke dalam buret, kalian masukkan air ke dalam buret. Jadi setelah kalian coba dengan minyak, kalian cuci buretnya, lalu setelah itu kalian masukkan air ke dalam buret. Setelah kalian coba masukkan ke dalam buret dan kalian masukkan sedikit demi sedikit ke dalam gelas kimia, kalian akan cek bahwa aliran airnya itu agak sedikit membelok, baik dia menjauh atau mendekati penggarisnya. Jadi agak sedikit dia ke sini gitu, atau bisa agak sedikit sini. Kayak gitu. Itu berarti karena dia air itu termasuk polar. Polar berarti dia terbentuk kutub positif dan kutub negatif, dan itu yang menyebabkan dia dapat saling memberikan efek kepada penggarisnya, karena penggarisnya tadi sudah diinduksi oleh rambut dan dia dapat menghasilkan kutub positif atau kutub negatif secara sementara seperti itu. Begitu juga untuk yang selanjutnya, aseton dan air sabun. Kalau kita masukkan ke dalam aseton, maka dia tidak akan membengkok, dia tetap lurus alirannya, dan kepada air sabun dia akan membengkok karena air sabun juga dia senyawanya polar seperti itu. Itu adalah dua cara yang kita gunakan untuk menguji apakah senyawa tersebut organik atau bukan organik, dilihat dari kepolarannya. Itu untuk yang nomor A. Dan sekarang untuk yang nomor B, jelaskan apa yang mempengaruhi sifat kepolaran dari suatu senyawa organik. Karena dalam hal ini teman kita menanyakan sifat kepolaran dari suatu senyawa organik, maka saya tidak akan membahas hal-hal yang dapat mempengaruhi sifat kepolaran pada senyawa umumnya gitu ya. Kita akan langsung lihat senyawa organik. Kalau kita lihat senyawa organik itu turunan-turunannya ada banyak ya, alkohol, eter, aldehid, keton, beserta gugus fungsinya masing-masing. Nah, kita bisa lihat bahwa kepolaran dari suatu senyawa organik itu bisa dilihat dari gugus fungsinya. Gitu, karena seperti yang tadi saya sudah bilang, setiap senyawa organik turunannya dia punya gugus fungsi yang berbeda. Misalkan pada alkohol dia mempunyai gugus OH ya,
Dan itu yang menyebabkan alkohol ini merupakan salah satu senyawa organik yang dibandingkan dengan senyawa organik lain, dia cukup lebih polar dibandingkan ether, aldehid, keton. Dia jauh lebih polar alkohol ini. Kayak gitu. Dan itu yang menyebabkan dia lebih polar ya. Nah, selanjutnya untuk hal yang mempengaruhi sifat kepolaran dari suatu organik, itu yang kedua selain fungsinya, itu yang paling mungkin adalah panjang dari rantai karbon tersebut, panjang dari rantai senyawa organik tersebut. Jadi, kalau kita lihat semakin panjang rantai karbon tersebut, maka dia semakin tidak polar dia. Jadi dia semakin panjang rantai karbonnya, maka dia semakin sedikit perbedaan keelektronegatifan sehingga itu menyebabkan dia semakin tidak polar kayak gitu. Kalau semakin pendek panjang rantainya maka dia semakin polar. Hal itu juga yang menyebabkan bahwa etanol dan metanol itu merupakan senyawa yang polar walaupun mereka semua senyawa organik. Mereka kan termasuk alkohol ya, tapi karena mereka panjang rantainya pendek dan juga ditambah mereka ada alkohol, maka itu yang menyebabkan mereka memiliki sifat senyawa yang polar seperti itu. Baik, jadi itu saja untuk pembahasan senyawa organik pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan, silakan kirimkan soal kalian ke dalam email untuk dijawab ya. Terima kasih.